Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya yaitu Pak Ringo. Dengan materi kita kali ini adalah klasifikasi dari bakteri. Nah, klasifikasi bakteri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bakteri Archaebacteria dan yang kedua adalah bakteri Eubacteria. Nah, perbedaan ini dilihat dari persamaan dan perbedaan ciri sel tubuh yang menunjukkan bahwa adanya hubungan filogenetik yang evolusioner dari bakteri tersebut. Nah, jadi bakteri dibedakan dari Archaebacteria dan Eubacteria ini sebenarnya ini sudah masuk ke dalam dua kingdom. Jadi ada kingdom Archaebacteria, ada juga kingdom Eubacteria. Nah, alasannya karena Archaebacteria ini dipisah karena sudah memiliki kemiripan dengan sel eukariotik. Nah, yang pertama adalah Archaebacteria. Archaebacteria itu tidak memiliki peptidoglikan seperti bakteri pada umumnya. Dan RNA dan protein ribosom yang mirip dengan sel eukariotik. Inilah alasan kenapa Archaebacteria ini dipisah dari Eubacteria tadi. Dan yang ketiga adalah hidup di habitat yang ekstrim. Nah, ekstrim di sini maksudnya adalah tempat-tempat yang sebenarnya bakteri pada umumnya tidak mampu hidup di sana, tetapi Archaea ini mampu hidup di sana. Contohnya misalnya seperti laut mati yang kadar garamnya tinggi, atau misalnya yang suhunya tinggi seperti sumber air panas, ya, dan juga tempat-tempat yang kadar oksigennya sama sekali tidak ada. Jadi bakteri Archaebacteria ini mampu hidup di tempat yang ekstrim tadi yang saya sebutkan tadi. Yang berikutnya adalah klasifikasi dari Archaebacteria. Nah, Archaebacteria saya sebutkan tadi hidup di tempat yang ekstrim. Nah, contoh-contohnya seperti bakteri metanogen, halofil, dan bakteri termofil. Nah, yang pertama adalah bakteri metanogen. Nah, bakteri metanogen ini adalah bakteri yang habitatnya di tempat yang tidak ada oksigen. Bahkan dia termasuk bakteri yang intoleran dengan adanya oksigen, karena dia akan mati kalau ada oksigen. Nah, contohnya ini adalah bakteri Metanobacterium yang mampu menghasilkan gas metana. Nah, gas metana ini biasanya bisa kita jumpai pada kawasan yang rawa-rawa, ya. Jadi di sana di rawa-rawa itu, di lumpurnya, di bawah rawa-rawa tersebut bisa hidup bakteri ini. Yang kedua adalah bakteri halofil yang hidup pada tempat yang kadar garamnya tinggi. Nah, contohnya adalah bakteri Halobacterium. Nah, contoh tempatnya misalnya seperti laut mati. Nah, pada umumnya kan kalau kita mau mengawetkan makanan, kita menggaraminya sebelum disimpan supaya bakteri tidak mampu berkembang biak di sana. Tetapi halofil ini mampu bereproduksi, bahkan bisa hidup di sana. Dan yang ketiga adalah bakteri termofil yang hidup pada lingkungan panas, ya, term. Kondisi optimumnya bisa sampai 60-80 derajat Celcius, dan maksudnya kondisi optimum dia hidup di kisaran suhu itu. Jadi kalau berkurang suhunya mungkin bisa menjadi bakterinya mati. Nah, contohnya adalah bakteri sulfulobus, atau juga ada satu lagi bakteri Thermus aquaticus. Masih banyak lagi sebenarnya. Jadi kondisi optimum dia akan hidup bagus atau hidup baik pada suhu 60-80 derajat Celcius. Di bawah situ mungkin bakteri ini akan mati. Yang kedua adalah bakteri Eubacteria, ya. Artinya inilah disebut juga sebagai bakteri sejati, memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan, ya, meliputi sebagian besar bakteri. Jadi hampir semua bakteri yang bisa kamu jumpai di mana-mana itu termasuk golongan Eubacteria sebenarnya. Dan biasanya dia bersifat kosmopolit, ada di mana-mana, ya, berbeda dengan Archaebacteria tadi yang hidup hanya pada tempat yang ekstrim saja. Untuk klasifikasi dari Eubacteria terdiri dari yang pertama adalah Proteobacteria. Nah, bakteri ini memiliki beberapa klasifikasi lagi, yaitu yang pertama adalah bakteri ungu, yaitu bakteri yang memiliki klorofil, ya, mengandung bakterioklorofil, atau contoh spesiesnya adalah Chromatium.
yang mana dia mampu berfotosintesis. Yang kedua adalah bakteri Proteobacteria chemoautotrof. Kalau dikatakan dia chemoautotrof, berarti dia menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan reaksi-reaksi kimia atau zat-zat kimia. Nah, bakteri ini mampu bersimbiosis dengan organisme lain seperti tanaman kacang-kacangan. Nah, contohnya adalah bakteri Rhizobium. Nah, jadi nanti dia membantu mengikat nitrogen bebas di udara, yang mana ini akan membantu kesuburan dari atau perkembangan dari tanaman kacang-kacangan tersebut. Yang ketiga adalah Proteobacteria chemoheterotrof. Nah, ini menggunakan zat kimia, tetapi dia tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia biasanya hidup menumpang pada organisme lain, contohnya seperti bakteri Escherichia coli. Yang kedua adalah bakteri gram positif. Nah, bakteri gram positif ini bersifat chemoheterotrof dan juga bisa bersifat fotoautotrof. Nah, yang ini mampu membentuk endospora. Jadi sebelumnya endospora itu adalah suatu dinding yang tebal yang digunakan bakteri untuk melindungi dirinya dari kondisi ekstrim. Nah, contohnya seperti Clostridium dan Streptomyces. Nah, Clostridium ini adalah bakteri yang mampu menyebabkan salah satu penyakit yang bisa disebabkannya adalah penyakit tetanus. Jadi kalau Streptomyces ini adalah bakteri yang bisa menghasilkan antibiotik. Yang ketiga adalah bakteri Cyanobacteria, yang mana bakteri ini memiliki klorofil A yang sifatnya itu bisa uniseluler dan juga bisa multiseluler, ya. Jadi ini kelompok yang khusus, ya, yang hidup bebas dan bisa bersimbiosis menghasilkan yang namanya lichen. Nah, lichen itu gabungan dari antara bakteri dan juga kelompok alga. Nah, contohnya adalah bakteri Anabaena. Yang keempat adalah bakteri Chlamydia, yang mana bakteri ini lain daripada bakteri lainnya pada Eubacteria, yaitu dia tidak memiliki peptidoglikan pada dinding selnya. Bersifat gram negatif pada umumnya, ya, karena dia memiliki membran luar pada dinding selnya. Dan bakteri ini bersifat parasit obligat. Nah, obligat itu berarti dia wajib parasit. Kalau dia berada di luar sel inang, maka kemungkinan besar dia akan mati. Nah, contohnya adalah Chlamydias trachomatis. Ya, jadi ini adalah penyebab penyakit trakoma. Yang kelima adalah bakteri Spiroseta. Bakteri yang berbentuk helix panjang, ya, berbentuk helix itu seperti rantai maksudnya, dan dapat bergerak. Ya, karena tentunya dia mungkin memiliki flagel dan hidup bebas, dan ada juga yang bersifat parasit. Contohnya adalah Treponema pallidum, ya, Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilis. Itulah beberapa klasifikasi dari kelompok bakteri Eubacteria. Kalau ada yang kurang jelas dari yang saya jelaskan tadi, bisa kamu berikan komentar pada kolom komentar di bawah ini. Demikianlah penjelasan singkat tentang klasifikasi dari bakteri itu sendiri. Apabila ada yang kurang dari penjelasan saya, bisa kamu berikan masukan atau komentar di bawah video ini. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa pada video-video yang berikutnya. Terima kasih.